Ya, Selamat pagi semuanya, terkhususnya kepada Bapak dan Ibu dan Ibu. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tessalme Kasihan. Saya berasal dari SD Negeri 173522 Palembang. Saya akan menceritakan mengenai perjalanan Musa bersama bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Kisah ini diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 15 sampai 17. Jadi, Bapak dan Ibu dan Ibu yang terhormat, ketika bangsa Israel berada di Mesir, bangsa Israel dipaksa untuk bekerja keras dan diperlakukan dengan kejam, di mana ketika itu Firaun menjadi raja. Perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel terpaksa pergi ke Midian dan bertemu dengan Tuhan di dalam semak belukar dan terbakar. Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa di Mesir, ia meminta kepada Firaun untuk memberikan kebebasan kepada bangsa Israel. Lalu permintaan Musa pun ditolak oleh Firaun, sehingga pada saat itu ketika Firaun menolak membebaskan bangsa Israel, Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada Musa. Nah, setelah Mesir ditekan oleh tulah, pada tulah yang ke-10 setelah terjadinya tulah tersebut, Firaun pun membiarkan bangsa Israel pergi. Nah, disinilah titik awal terjadinya mukjizat dalam penyeberangan Laut Merah. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Jangan takut, lihatlah keselamatan dari Tuhan." Musa pun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Berfirman Tuhan, "Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air." Ketika Firaun mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari bersama Musa, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi?" Ketika Firaun mempersiapkan kereta perang untuk menyusul mereka, bangsa Israel mengetahui bahwa Firaun bersama tentaranya mengejar. Sehingga pada saat itu mereka ketakutan dan berteriak kepada Tuhan meminta pertolongan. Tuhan pun akan menyatakan kemuliaan-Nya kepada Firaun, keretanya, dan orang-orang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah dan berdirilah tiang awan di antara tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa Mesir. Oleh karena tiang awan menimbulkan kegelapan, maka pada saat itu mereka tidak dapat mendekati satu dengan yang lainnya. Kemudian Musa pun mengulurkan tangannya ke atas laut dan mengangkat tongkatnya, dan Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur bertiup dengan kencang, sehingga air tersebut kering, maka terbelahlah air. Ketika air sudah terbagi dua, bangsa Israel pun berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, dan air di sebelah kanan dan kirinya merupakan tembok mereka. Tetapi bangsa tentara Mesir dan kuda Firaun tetap berkeras untuk mengejar bangsa Israel hingga ke tengah laut. Tuhan pun menjelang fajar, Tuhan pun memandang kepada tentara Mesir. Dikocokkannya lah tentara orang Mesir. Ia membuat keretanya berjalan dengan berat, sehingga pada saat itu mereka tidak dapat mengejar bangsa Israel hingga ke tengah laut. Ketika itu orang Mesir ingin kembali dan meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Musa pun mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga pada hari menjelang pagi air laut pun menutup dan berbaliklah segala air menutupi tentara Mesir dan kuda Firaun. Tetapi bangsa Israel tetap berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Demikianlah pada hari Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir dan melihat bagaimanakah cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa Israel dalam mengalahkan orang Mesir. Kita juga diajarkan bahwa kita jangan pernah takut dan kita harus tetap berdiri teguh. Sekian cerita saya. Sebelum saya mengakhiri cerita saya, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bagaimana Cara Musa Menyeberangi Laut. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Berenang bukan, berkapak bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya?
bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.